Sip. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali hadir ya. Resurrection kalau saya bilang di Facebook tuh. Apa? Resurrection. Teman ngopi Resurrection. Raffi Rontek. Ya, Dan saya tampilannya baru. gitu. Begigi ya. Masya Allah. Ini kalau di channel saya ini channel kadang-kadang. Postingnya kadang-kadang posting, lebih sering tidak posting. Seperti yang sudah pernah saya ceritakan di postingan terakhir kali entah kapan itu ya, postingnya kalau sempat. Tapi ini bukan persoalan kalau sempat teman-teman. Ini memang kita harus menyampaikan ini. Ada masalah yang belakangan ini sedang viral di Jogja. Jadi ceritanya itu di Jogja itu ada satu sekolah yang lagi ramai dibicarakan karena katanya pihak sekolah itu memaksa dalam tanda kutip siswanya itu berjilbab, siswinya berjilbab, siswi yang beragama Islam disuruh pakai jilbab. Kemudian dari berita-berita yang kita saksikan, kita baca atau kita lihat di sosial media atau link-link internet itu, ya ini naik ke permukaan cepat karena memang pemaksaan. Jadi pemaksaan ini jadi tagline gitu, melanggar hak asasi manusia lah, protes sekolah kita bukan sekolah Islam, negeri ini bukan negeri Islam, kenapa anak ini harus dipaksakan. Di Arab saja, bahkan ada yang komentar di Arab saja orang bebas sekarang tidak pakai kerudung tidak masalah dan seterusnya. Ada banyak sekali komentar yang bermunculan gitu, dan bahkan sampai kepala daerahnya itu Sri Sultan itu angkat suara menonaktifkan pihak sekolah tersebut. Nah teman-teman di channel Pak Jarod Sujarwo dan di Facebooknya Muhammad Nunung Binarto Aji sekarang kita mau ngobrolin itu sedikit sebentar gitu ya. Sekarang bersama saya ini ada orang Jogja. Jadi saya kemarin itu kepikiran ini kasusnya di Jogja, saya di Pontianak, saya harus ngobrol nih dengan orang Jogja. Kebetulan biasanya tiap Jumat kita ngobrol di teman ngopi. Tapi sekarang udah lama nggak aktif. Nah, silakan Mas Nunung, apa komentar pertama lah dengan kasus yang sedang viral ini? Yang ada banyak sebenarnya yang bisa kita inikan di perkara ini, karena kemudian ada sampai kemudian turun LBH Muhammadiyah yang menceritakan kronologis kronologis. Tapi walaupun saya belum tahu ini versi resminya dari LBH belum saya dapat. Yang artinya sebenarnya bukan pemaksaan. Tapi kita lihat beberapa hal dulu. Yang pertama mengenai jilbab dulu, bahwa setiap muslimah itu pakai jilbab itu wajib hukumnya. Yang nyuruh Allah. Ya. Artinya seharusnya orang tua, sivitas akademika, masyarakat, bahkan negara itu harusnya turut andil dalam menegakkan aturan Allah itu. Masalahnya sekarang kita tidak hidup di negeri yang diatur dengan aturan Islam. Kalau kita hidup di negeri yang diatur oleh aturan Islam, itu dari orang tua, lingkungan, semuanya kena khitab untuk memaksa seseorang itu pakai jilbab. Nah, itu masalahnya. Nah, sekarang masalahnya kita tidak hidup di negeri yang diatur oleh Islam. Sehingga kemudian yang digunakan adalah sistem yang tidak Islam. Itu yang menyebabkan kemudian orang ketika ada yang dalam tanda kutip memaksa atau menyuruh dengan agak tegas, itu kemudian dalam tanda kutip dianggap melanggar hak asasi manusia. Yang kita sendiri hak asasi manusia juga absurd gitu kan. Karena standarnya ganda, semacam-macam lah. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi pemaksaannya. Pemaksaan la ikraha fid din itu sebenarnya bukan di pelaksanaan syariat. La ikraha fid din yang dimaksudkan itu adalah tidak boleh memaksakan agama satu ke agama. Misalnya kita memaksakan orang non muslim masuk Islam. Itu boleh la ikraha fid din. Tapi ketika sudah masuk dalam Islam, kita dipaksa untuk kita harus dipaksa pada syariat, sehingga
kita wajib untuk mengajak orang untuk melaksanakan syariat. Secara individu kita tidak bisa sampai kemudian memaksanya dengan kekerasan. Ya, kita nggak boleh. Tetapi dengan iyat kita itu, dengan kekuatan kita harus. Misalnya Allah memerintahkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Saya misalnya punya karyawan. Saya punya, kalau kau nggak sholat pecat. Nah, itu iyat saya, itu tangan saya, apa namanya, kemampuan saya untuk memecat kalau nggak sholat misalnya. Nah, itu kalau kita melihat kemungkaran ya kita harus begitu kan. Nah, kepala sekolah mungkin memikirnya atau ini di luar itu benar atau enggak ya. Itu mungkin menggunakan kekuasaannya untuk mencoba untuk mempersuasi si anak untuk menggunakan jilbab. Itu yang kemungkinan yang di ini. Tapi kemudian dianggap beda oleh pihak lain. Ya, karena yang di luar di masyarakat ini kan yang muncul itu kan gini. Kenapa sih Islam itu harus maksa-maksa gitu, kayak ya itu kita ini bukan negeri Islam, kita ya sana kembali ke Arab ya, gitulah. Komentar-komentar seperti itu yang bagaimanapun tidak ini mampu mempengaruhi awam itu loh. Ini mampu mempengaruhi awam dan memang kan mungkin kita di sini di Kalimantan tidak terlalu terasa ya kalau kita tidak mengalami dan segala macam, tapi bisa jadi teman-teman di Jogja itu ya merasakan ini pertempuran pemikiran ini yang dimana orang-orang liberal itu memang mengeluarkan segala daya upayanya, energinya habis-habisan untuk menyerang Islam dengan kasus yang seperti ini gitu. Nah itu gimana itu? Ya kita balik lagi, kita nggak hidup di dalam Islam itu yang bikin pertama masalah. Jadi ya pertarungan antara yang memperjuangkan ideologi yang sekarang sedang digunakan negeri ini dengan yang kita ingin menerapkan syariat Islam itu ya pasti. Berarti ini hanya salah satu contoh kasus. Kasus-kasus lain akan banyak terjadi benturan-benturan juga ya. Berarti seharusnya seperti apa? Seharusnya gitu loh. Apakah kemudian kita yang orang Islam ini yang hidup di negeri yang tidak sedang Islam ini jadi nurut-nurut aja dengan peraturan yang ada, sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal yang berbeda gitu. Ya, kalau saya tadi balik lagi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kita punya yad ya kita gunakan yad kita. Kita punya tangan ya. Maksudnya yadihi itu dengan tanganmu. Kalau kita punya kekuasaan ya kita gunakan kekuasaan kita. Resiko apapun itu hadapi. Namanya berjuang itu emang kan mensukseskan aturan Allah kan, suksesornya aturan Allah ya. Saya malah iri dengan kalau misalnya ini kalau kepala sekolah itu diberhentikan misalnya, saya malah iri itu balasannya. Ya pahalanya banyak sekali gitu ya. Dia memperjuangkan sesuatu yang, tapi tergantung niat juga ya. Kalau misalnya dia niatnya bukan karena memperjuangkan kalimat Allah ya beda lagi ceritanya. Kan? Tapi kalau memperjuangkan kalimat Allah ya saya iri dengan beliau gitu kan. Ya sebenarnya itu pun akan terjadi banyak kali. Dulu kan pernah ada di mana, di Padang apa ya? Ya di Padang pernah itu. Yang apa namanya, kemudian keluar SKB 3 Menteri. Kemudian SKB 3 Menterinya kemudian dicabut karena digugat ke NA, dicabut. Saya tahu karena anak saya juga sebenarnya sekarang lagi ada kasus begitu. Tapi beda kasusnya, beda kasus, dengan yang di Jogja. Bahkan ada kalau cerita ke netizen ya, netizen kan paling banyak komentarnya kan, berbagai macam versi lah kalau netizen itu. Ada yang bahkan mengaitkan ini dengan pengalihan isu. Ini sengaja dibesar-besarkan agar, karena orang kita kan suka latah ya, orang kita suka latah, apalagi kalau udah bawa-bawa agama, bawa-bawa Islam itu dibesar-besarkan aja biar isu yang lain beres gitu. Mungkin kita sedang ada kasus masalah problem utama kita, korupsi, tidak disentuh. Baradae. Gimana? Baradae. Ya banyak lah, ada orang yang koruptor lari juga tidak dikejar gitu.
Terus apalagi masalah ibu kota negara mau pindah juga, atau banyak hal yang lain yang pada akhirnya tidak jadi topik pembicaraan. Ya bisa jadi. Cuma kalau saya semua ya tetap harus kita inilah, artinya memang ada kemungkinan dibawa ke situ, tapi ya ini harus kita selesaikan. Betul. Yang pemindahan IKN yang bermasalah juga kita bermasalahkan. Yang baradae juga perlu kita Koruptor juga kita harus ini kan. Pelaksanaan syariat pun tetap harus kita lanjutkan. Iya, betul. Iya, kalau kayak sama kayak di sini apa namanya, di warung ini namanya warung kopi ini namanya first thing first ya. Jadi sekarang ini lagi penting lagi firstnya. Jadi kita kerjakan, kita bahas yang ini. Nanti begitu ada isu yang ini kita. Betul. Memperjuangkan syariat penting juga bagian dari, bahkan sangat penting ya. Karena gini, kalau syariat itu betul-betul tegak, problem-problem kayak gini tidak terjadi gitu ya, tidak terjadi. Berarti ya untuk teman-teman yang Muslim ya, karena ini kan memang kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kewajiban dari pemerintah daerah, kepala sekolah atau siapa, tapi yang punya hidup gitu loh. Kalau Allah sudah bilang wajib ya wajib, itu perlu kita terus perjuangkan. Pesan saya ke netizen itu ya, jadinya jangan latah. Ngelihatnya jangan yang sedang ini kemudian yang lagi menang ini kemudian ngikut ke situ, enggak gitu. Tapi bagaimana Islam yang Muslim ya, bagaimana Islam melihat permasalahan itu. Ketika Islam itu memang mengharuskan memakai jilbab misalnya, ya kerjakan. Mewajibkan kita untuk menegur atau mencegah kepada kemungkaran, menyeru kepada yang ma'ruf, meskipun dengan resiko apapun ya kerjakan. Betul. Nah, itu yang penting. Jadi jangan karena semua lagi bully ini ikut-ikutan bully supaya kita nggak ikut terbully. Kalau saya nggak begitu. Harusnya nggak begitu karena Muslim itu punya mikyas gitu, punya standar patokan untuk bertindak, untuk berbuat, untuk berpikir, itu punya patokannya aturan Allah, Al-Quran, Sunnah. Ya kita ikut itu. Ya, jadi yang jadi standar halal haram gitu ya. Halal haram standarnya. Halal kerjakan, haram tinggalkan. Ya, berarti kita seharusnya ya ikut mendoakan ya pihak sekolah yang sedang terkena masalah ini ya. Ya. Semoga yang tersandung masalah tabah, sabar gitu ya, dapat pahala, ikhlas gitu. Di luar benar atau tidaknya pemberitaannya, karena kita nggak tahu juga faktanya seperti apa. Nanti kita kalau ada perkembangan selanjutnya dan memang faktanya memang berkata lain, ya kita tidak di situ maknanya. Ya. Oke, begitu Bu, mungkin. Ada lagi yang mau disampaikan? Kan tadi berkata masalah doa, saya minta doa ke netizen. Oh, silakan. Saya minta doa ke netizen karena anak saya kebetulan juga bermasalah dengan seragam. Tapi berbeda, kalau ini bukan disuruh jilbab tak mau, tapi anaknya malah pakai jilbab disuruh pakai rok. Kemudian kebetulan karena peraturan di sekolahnya katanya harus pakai celana panjang, muslim ya. Muslimah ya, bukan laki-laki. Kalau laki-laki suruh pakai rok pun saya pun marah. Siswi muslimah suruh pakai rok, mau pakai rok tapi ternyata tidak diperbolehkan, suruh pakai celana panjang ya. Saya sudah sampaikan, ya akhirnya bukan diizinkan karena kata menurut pihak sekolah dibilang saya nggak mengizinkan tapi juga nggak bisa melarang. Ya artinya silahkan saja, tapi buktinya ya biasa kan namanya dibully atau bukan dibully sih, bukan dibully ya, tapi namanya dia menjadi orang yang sendirian, yang lainnya pakai celana panjang, dia pakai rok sendirian, kemudian disindir-sindir, apalagi ini hadapannya dengan staf pendidik yang ada di situ ya pasti. Tapi ada juga staf pendidik yang menguatkan anak saya ya. Saya minta doanya teman-teman netizen untuk anak saya biar kuat, ya, biar kuat untuk tetap ya, karena menurut saya rok itu pelaksanaan syariat, salah satu pelaksanaan syariat. Karena kalau dalam berita-berita itu kan pakai celana itu bagi wanita, bagi muslimah itu kan
musibah gitu, akan mendatangkan musibah. Ya saya berpendapat pada itu, dan itu kewajiban bagi wanita muslimah untuk menggunakan jilbab, bukan kerudung ya, karena jilbab itu jalabah jilbaban gitu kan. Itu pakaian panjang yang menutup seluruh tubuhnya, tidak membentuk lekuk tubuh, seperti itu. Minta doanya netizen. Ya. Begitu para netizen yang budiman. Untuk channel Pai Jarod Sujarwo ini ya mohon maaf saja karena memang belum istiqomah rutin menjadi YouTuber. Pengen, kalau ditanya apakah pengen posting rutin, ya pengen, tapi terkendala dengan banyak hal. Amanah. Bang Pai ini sibuk benar. Banyak kerjaan yang lain, jadi akhirnya saya sibuknya urusan dunia. Terbengkalai untuk ngurusin yang begini-begini. Tapi insya Allah semoga doakan saja kita bisa rutin gitu kan. Bagaimanapun kalau ternyata kita benar-benar bisa rutin kan doanya berbuah pahala kan. Ya berdoa kan berbuah pahala juga. Sementara itu ya tetap berjalan di jalan syariatnya Allah. Insya Allah Allah tuh ridho kalau kita taat dengan syariat. Kalau kita nggak taat syariat ya walaupun dicintai oleh manusia sedunia tapi Allah tidak ridho kan percuma. Hidup kita kan selesai sebentar lagi gitu. Sebentar lagi itu. Nanti kita akan hidup yang cukup panjang abadi. Kalau Allah tidak ridho kan kasihan gitu kan. Oke, begitu sementara yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subscribe boleh kalau mau subscribe. Oke.